Jesus bled and died for me. I see his wounds, his hands, his feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid him down.
siapkan hati kita lebih lagi untuk masuk menyembah Tuhan. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Mari sama-sama kita nyatakan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus lihat aku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Sekali lagi sama-sama kita nyatakan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus lihat aku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai,
Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengikuti kehendak Bapa. Apakah saudara pernah merasa sudah berbuat baik, melakukan ini dan itu, bahkan mengorbankan banyak hal, namun sepertinya permohonan kita tidak dijawab atau tidak sesuai dengan harapan kita? Matius 26 menceritakan tentang Yesus yang menghadapi waktu-waktu terakhir sebelum penangkapan di Taman Getsemani. Yesus takut dan ia berdoa 3 kali, supaya cawan atau hal yang akan dilewatinya untuk berlalu. Namun Yesus tetap berserah, biar kehendak Bapa lah yang jadi. Seringkali kita berdoa dan meminta supaya doa kita dijawab. Namun sebenarnya kita sudah memiliki atau mengharapkan jawaban sesuai keinginan kita sendiri, bukannya merindukan jawaban yang daripada Bapa. Sikap Yesus pada peristiwa tadi menunjukkan betapa ia dihadapkan dengan keadaan yang sulit, tapi Yesus memilih untuk berdoa dan meminta supaya kehendak Bapa yang jadi. Doa Bapa kami diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, di mana salah satu bagiannya merupakan sebuah permintaan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Doa ini mengajarkan untuk kita hidup berserah dan percaya sepenuhnya kepada Bapa. Sekarang kita akan mengetahui maksud dari hidup yang mengikuti kehendak Bapa. Yang pertama, kesadaran untuk menempatkan kehendak Bapa jauh di atas kehendak pribadi kita. Kita adalah orang yang sudah ditebus dengan harga yang mahal dan lunas dibayar oleh darah Kristus. Di Roma 6 ayat 22 juga disebutkan, kita telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah. Kehidupan kita bukanlah milik kita sendiri, tetapi milik Bapa. Sudah sepatutnya kita mengikuti kehendak Bapa. Yesus menyampaikan permohonan kepada Bapa di surga. Namun Yesus juga dengan tegas menyatakan, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Hidup manusia memang tidak terduga, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Maka dalam Yakobus 4 ayat 15 dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Yang kedua, memahami dan menerima konsekuensi dari penyerahan diri terhadap kehendak Bapa. Kembali ke peristiwa yang dialami Yesus di Taman Getsemani. Setelah berdoa dan menyatakan, jadilah kehendakmu, yang terjadi adalah penangkapan, penyiksaan, dan penyalipan. Tetapi Yesus tetap taat dan menjalankan kehendak Bapa tersebut dengan tulus hati. Rasul Paulus menjelaskan lebih lanjut dalam Filipi 2 ayat 7-8. Yesus merendahkan dirinya untuk melakukan kehendak Bapa. Demikian juga kita temukan di kisah Ayub. Tentu kita mengingat betapa hidup Ayub diberkati oleh Allah. Lalu dalam seketika Ayub mengalami pencobaan yang begitu berat. Tetapi dalam Ayub 2 ayat 10b, ia berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bahkan di tengah pergumulan yang dialaminya, Ayub memilih untuk tetap menerima kehendak Bapa. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mungkin saat ini kita belum tahu, mungkin saat ini kita sedang berada dalam prosesnya Allah, tapi akan tiba waktunya kita berkata, saya tahu sekarang bahwa selama ini Allah turut bekerja. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan saudara. Mungkin tidak mudah, tapi mari sama-sama kita berjuang untuk menjadi pribadi yang mengikuti kehendak Bapa dengan menyadari hidup kita adalah kepunyaan Bapa, taat dan penuh ketulusan. Nah, untuk saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara untuk berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya, Pendeta Rubin Adi Abraham, bisa melayani Anda melalui kebenaran firman pada hari ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Kristen Raja Wali. Saya mau bacakan Yesaya 40 ayat 29 sampai 31 yang berkata demikian. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Firman Allah seringkali menggunakan contoh dari dunia binatang untuk menggambarkan tentang manusia. Misalnya Tuhan mendorong agar kita rajin seperti semut. Atau pemazmur pernah berkata, aku haus kepada Allah seperti seekor rusa merindukan mata air. Nah, hari ini kita akan belajar sebuah perbandingan simbol antara kehidupan kita sebagai umat percaya dengan Raja Wali. Saudara tahu bahwa Raja Wali itu disebut sebagai raja dari semua burung. Seperti singa yang disebut sebagai raja hutan atau raja rimba, begitu juga Raja Wali adalah burung yang terbang dengan gagahnya di langit lepas. Nah, apa yang harus kita tiru daripada Raja Wali ini? Yang pertama, kita harus tahu bahwa Raja Wali itu bersarang di puncak bukit batu. Artinya di tempat yang tinggi, bukan tempat yang rendah. Ayub 39 ayat 30 dan 31 berkata, atas perintah Mukah Raja Wali terbang membubung dan membuat sarangnya di tempat-tempat yang tinggi. Ia diam dan bersarang di bukit batu, di puncak bukit batu dan di gunung yang sulit didatangi. Saudara, ini melukiskan bahwa Kristen Raja Wali adalah orang yang berlindung kepada Allah yang maha tinggi, yang juga merupakan gunung batu keselamatan kita. Kita tidak boleh mengandalkan manusia, orang hebat, orang kaya, orang berpangkat. Tetapi kita harus memandang kepada Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Pertolonganku hanya datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Bukan gunung yang menolong kita, tapi Allah pencipta gunung. Itulah andalan kita. Dalam Mazmur 61 ayat 3 dan 4 dikatakan, dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu, tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Saudara, Tuhan digambarkan sebagai gunung batu, bukan gunung batu beneran yang kita harus daki, tetapi naik ke hadirat Tuhan. Masuk ke tempat kediaman Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Orang yang mengandalkan Allah, yang duduk di tempat yang maha tinggi, dia akan mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Badai boleh datang dalam kehidupan kita, tantangan kesulitan ada di sekitar, tapi mari kita mengandalkan Tuhan gunung batu kita. Satu kali ada sebuah lomba lukisan. Saudara, orang boleh melukis bebas, hanya tema yang ditentukan, damai. Siapa yang menang dapat hadiah. Nah, lukisan pertama bagus sekali, saudara, melukiskan danau yang tenang dengan pemandangan alam yang sangat indah. Diberi judul damai. Gambar yang kedua menggambarkan ada sebuah rumah kecil dan petani tinggal bersama dengan keluarganya dengan bahagia. Di sekitarnya sawah-sawah dan di latar belakang ada pegunungan yang menjulang. Sangat asri, sangat indah. Diberi judul damai. Tapi ternyata pemenangnya adalah lukisan ketiga. Yang menggambarkan gelombang laut yang bergelora. Awan hitam yang menggantung. Tetapi tampaklah 2 ekor burung camar yang sedang bercengkrama. Kenapa? Karena mereka berlindung di sebuah batu karang. Dan inilah pemenang yang disebut sebagai damai. Damai itu bukan berarti karena kita nggak punya masalah. Tapi di tengah kesulitan, krisis kesehatan, krisis ekonomi, masalah apapun, kita mengandalkan Tuhan, berseru kepada Tuhan, berlindung kepada Dia. Dan ada kemenangan yang Tuhan akan berikan. Berdoa kepada Dia, Dia mendengar seru doa kita.
Yang kedua, saudaraku, Raja Wali itu terbang di atas badai. Alkitab tadi berkata, Raja Wali itu membumbung tinggi. Berarti dia bisa menembus awan hitam. Saudara, kalau kita naik pesawat dan ketika cuaca hujan, aduh kita ngeri ya, ketika take off itu rasanya goyang-goyang. Rasanya awan hitam di atas kita. Tetapi ketika terus pesawat ini terbang tinggi, zet, melintasi awan. Apa yang terjadi? Cerah semuanya, matahari bersinar. Karena di atas awan hitam ternyata sang surya tetap memancar, memberikan harapan yang baru. Begitu juga Kristen Raja Wali. Ada banyak orang pada masa kini terbenam di bawah awan hitam, artinya dikuasai oleh masalah. Nah, Tuhan ingin agar kita naik mengatasi masalah tersebut. Bukan menjadi pecundang tetapi menjadi pemenang. Itu Kristen Raja Wali. Kalau gagak nggak bisa terbang tinggi, saudara sekalian. Dia terbangnya rendah di bawah awan. Kalau ada masalah cuma koak, koak, koak. Oh, ngomongnya banyak. Oh, bicara sana sini, hoax sana sini. Tapi lain kelasnya daripada Raja Wali. Ya, gagak doyannya cuma itu bangke-bangke saja. Tuhan mau kita ibaratnya bukan seperti gagak, tapi seperti Raja Wali yang terbang tinggi. Salah satu tokoh yang dicatat dalam Alkitab bagaikan Raja Wali itu adalah Daud, saudara sekalian. Ketika masalah begitu besar, dia tetap mengandalkan Tuhan. Dalam 1 Samuel 30 dikisahkan bagaimana orang Amalek menjarah, menawan istri dan anak-anak, serta membumi hanguskan Ziklag, tempat orang Israel tinggal sementara pada waktu itu. Dan dalam kondisi orang Israel kehilangan harta, kehilangan istri, kehilangan anak. Mereka hanya melihat puing-puing yang ada. Mereka juga mau melempari Daud dengan batu karena mereka sudah putus asa, merasa pimpinan mereka ini tidak bisa melakukan apapun. Tetapi dalam ayat 6 dikatakan, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati karena masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Kalau saudara punya sifat seperti Raja Wali, maka tantangan bisa datang tapi engkau tidak stres, tidak depresi, tidak mengasihi diri sendiri. Engkau tetap akan bersyukur, memuji Tuhan karena percaya Tuhan akan melakukan kebaikan. Tuhan tidak akan meninggalkan, Tuhan akan memberikan kemenangan. Sadarilah saudara, engkau bukan anak ayam, engkau anak Raja Wali. Engkau tidak usah terpuruk di tengah masalah. Roh di dalammu lebih besar dari roh yang ada dalam dunia. Engkau diciptakan untuk menjadi umat pemenang. Bahkan lebih daripada orang-orang yang menang. Saudara sekalian, satu kali ada kisah. Ada telur Raja Wali yang entah bagaimana berada di kandang ayam. Dan kemudian dierami oleh ayam itu sampai menetas. Dan kemudian ketika dia mulai tumbuh besar, lebih besar daripada anak ayam yang lain. Dan kemudian ketika dia bertumbuh menjadi besar, dia melihat teman-temannya, ayam-ayam yang lain juga berjalan. Dan dia mengikutinya. Lalu kemudian satu kali dia menengok ke langit dan melihat ada Raja Wali yang terbang dengan perkasa. Oh, dia mengagumi. Ternyata salah satu ayam bilang, ngapain kamu lihat-lihat ke langit? Terlalu muluk pikiranmu. Dia Raja Wali, kita ini anak ayam. Udah. Cari cacing aja, lihat tanah saja. Akhirnya dia tertunduk lagi. Dan akhirnya dia mati sebagai anak ayam. Padahal dia adalah anak Raja Wali. Saudara, kita harus tahu potensi kita. Kita adalah anak Raja Wali. Ada masalah jangan terpuruk, terbang. Aku percaya aku akan menang. Kalau engkau sakit, katakan aku tidak akan mati. Tetapi aku akan hidup. Dan aku akan mempermuliakan nama Tuhan. Itulah sifat Raja Wali yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Raja Wali itu punya mata yang tajam, saudara. Ayub 39 ayat 31 dan 32 berkata, ia diam dan bersarang di bukit batu, di puncak bukit batu dan di gunung yang sulit didatangi. Dari sana ia mengintai mencari mangsa, dari jauh matanya mengamat-ngamati. Saudara tahu Raja Wali itu punya mata yang kuat,
mata yang bisa melihat dari jarak yang jauh. Begitu juga Kristen Raja Wali itu harus punya pandangan yang jauh. Bisa melihat bukan hanya short term, tapi long term. Bisa melihat rencana yang jauh melampaui kesulitan yang sedang kita alami pada waktu ini. Itulah visi yang kita harus miliki di dalam kehidupan. Dalam Efesus 1 ayat 18 dikatakan, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saudara-saudara, ada seorang yang bernama Helen Keller, lahir buta. Tapi mata hatinya terang sehingga dia menjadi orang yang sangat sukses, berhasil di dalam kehidupannya. Menjadi sarjana, kemudian bertemu dengan banyak presiden, menjadi orang yang menulis buku yang luar biasa. Ada banyak orang yang punya mata jasmani tapi mata hatinya tertutup. Nah, mata hati itu bicara soal vision, penglihatan ke depan. Sesulit apapun masalah saudara sekalian, ingatlah ada masa depan cerah yang Tuhan berikan kepada kita. Visi itu akan membuat kita ulet menghadapi kehidupan ini. Karena kita tahu tidak sia-sia kita berjuang. Ada sesuatu yang bermakna yang kita akan peroleh. Saya ingat ketika MRT itu sedang dibangun di Jakarta. Waduh, macet di mana-mana, orang bisa komplain. Tapi itu kan sementara. Lihat gambar besarnya. Ada alat transportasi yang canggih yang sekarang dimiliki oleh kota Jakarta. Visi membuat kita bisa bertahan dan berkemenangan di tengah kesulitan. Saudaraku, karena itu mari kita belajar melihat dari perspektif ilahi, dari sudut pandang Allah. Apa yang sedang Allah rancangkan dalam kehidupan kita, yaitu rancangan yang terbaik. Saudara sekalian, satu kali ada dua orang pekerja sedang bekerja. Dan yang pertama ditanya, apa yang kamu sedang lakukan? Saya hanya menumpuk satu batu bata kepada bata yang lain. Sebuah pekerjaan yang sangat membosankan. Tetapi pekerja yang kedua ditanya, apa yang kamu sedang lakukan? Oh, saya sedang membangun gereja. Dan nanti kalau sudah selesai orang-orang akan datang beribadah memuji Tuhan. Ini pekerjaan yang sangat mulia. Saudara, pandangan yang singkat, pendek menyebabkan kita tertekan. Tapi kalau kita memiliki big picture, gambaran yang lebih luas, kita justru akan bersyukur. Karena itu mari kita menjadi seperti Raja Wali yang punya mata batin yang tajam. Yang keempat, Raja Wali itu berumur panjang. Saudara tahu, Raja Wali itu punya potensi untuk hidup 120 tahun. Lebih lama dari umurnya manusia pada masa kini bahkan. Dan yang menarik, setiap tahun Raja Wali itu akan mengganti sebagian bulunya. Sehingga dia tampak lebih muda, segar dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Saudara, secara rohani kita juga harus belajar menjadi Kristen Raja Wali. Hidup sungguh-sungguh di bawah kuasa Roh Kudus. Sehingga ada pembaharuan. Alkitab berkata, berjalan makin lama makin kuat, berlari tidak menjadi lelah. Karena kita seperti burung Raja Wali. Nah, tentu saja fisik kita akan makin merosot. Tetapi iman kita, manusia batin kita harus makin perkasa. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudara, Tuhan mau kita dibaharui dalam roh kita menjadi manusia roh yang perkasa. Karena kita berelasi dengan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus, hidup di dalam hadirat Allah. Sehingga hikmat Tuhan akan mengalir. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita sampaikan makin lama makin berisi. Hidup kita makin berkualitas. Karena apa? Ada pembaharuan akal budi. Ada pembaharuan daripada kehidupan yang kita miliki. Nah, kalau Raja Wali itu berumur panjang, orang yang percaya kepada Kristus bukan cuma umur panjang. Hidup kekal selama-lamanya. Dan inilah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita akan memuja Dia di dalam kekekalan. Karena kita telah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau ada di antara saudara yang belum yakin akan keselamatan, bertobatlah hari ini. Undanglah Yesus masuk dalam hatimu supaya engkau diselamatkan. Dan memiliki hidup yang kekal. Nah,
Sebagai penutup kita harus tahu bahwa Tuhan ternyata mendidik kita seperti induk Raja Wali mengajari anaknya untuk terbang. Sebab di dalam Ulangan 32 ayat 11 dan 12 firman berkata, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Saudara, induk Raja Wali kita tahu membuat sarang di tempat tinggi, sarang yang nyaman bagi anak-anaknya, dan anak-anaknya disuplai makanan, minuman, dan mereka tenang sekali, merasa hangat, nyaman dengan apa yang ada. Tapi setelah anak itu mulai tumbuh dewasa, induknya ingin agar anaknya bisa terbang. Tapi anaknya tidak mau. Udah mami, saya senang di sini aja. Apa yang terjadi? Raja Wali akan terbang mematuki sarang-sarang itu. Sehingga sarang mulai bolong-bolong. Tentu anaknya berteriak-teriak karena dipikir induknya melakukan hal yang jahat. Dan kemudian induknya terbang dengan kekuatan yang penuh mengitari sarang tersebut seperti helikopter. Saudara sekalian, wung, wung. Akhirnya apa? Angin ribut muncul. Dan kemudian dia jungkirkan sarang itu. Itu anak Raja Wali jatuh. Wah, dia pikir sudah mau mati. Ternyata induknya zut, cepat sekali terbang. Kemudian merentangkan sayapnya, menampung anaknya pada sayap tersebut. Wah, anaknya lega, nggak jadi mati. Diangkat ke atas, saudara sekalian. Dan ternyata setelah di atas, dijatuhkan lagi. Wah, tapi induknya kemudian datang lagi. Menopang anaknya, begitu berkali-kali. Sampai akhirnya anaknya belajar mengepakkan sayapnya yang kecil. Lama-lama menjadi kuat. Dan akhirnya Raja Wali itu bisa terbang mencari makanan. Pergi ke sana kemari menjadi Raja Wali yang mandiri dan dewasa. Tahukah saudara, mungkin hari-hari ini ujian sedang datang dalam hidup saudara. Mungkin kenyamananmu digoyang-goyang. Pekerjaanmu, masalah datang di dalam keluarga atau apapun. Ingat, Tuhan tidak punya maksud jelek. Dia ingin mendewasakan kita supaya kita matang secara rohani. Tidak lagi terus dinabobokan karena kita anak yang kerdil rohaninya secara rohani. Tapi kita menjadi orang Kristen yang dewasa, yang teguh menghadapi segala tantangan. Seperti Daniel yang percaya ada pertolongan Tuhan sehingga dia lepas dari gua singa. Seperti Sadrah, Mesa, Abednego yang mengarungi lautan api dengan kekuatan dari Tuhan. Karena apa? Karena mereka adalah orang yang sungguh telah diuji dewasa menjadi serupa seperti Kristus. Saudara, ini doa saya. Biar karakter kita lebih dimatangkan dan kita menjadi seperti Raja Wali yang dewasa, yang kuat berkemenangan di tengah segala tantangan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami terima. Oh Tuhan, kalau ada anak-anak-Mu yang menghadapi angin badai, hujan lebat, tofan datang. Dalam nama Yesus, biar Engkau memberikan kemampuan untuk kami terbang tinggi, mengatasi segala perkara, mengandalkan Allah, melihat masa depan yang indah. Dan kami selalu berada di hadirat Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Sehingga kami akan diperbaharui dengan kekuatan yang berasal dari Allah sendiri. Terima kasih Bapa, dewasakan kami, sehingga karakter kami makin hari makin mirip seperti Kristus adanya. Berkat atas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur kepadamu atas anugerah yang besar, pemeliharaan yang senantiasa terjadi dalam kehidupan kami pada masa-masa COVID sampai pada hari ini. Kami percaya begitu besar pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami berdoa Tuhan, biar setiap firman yang diberitakan, Roh Kudus menerangi kami semua, supaya kami semua menerima, mengerti dan melakukan pesan Tuhan bagi kami
pada hari ini. Kami juga berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan tetap pelihara, Tuhan tetap pegang, Tuhan tetap menjagai bangsa kami Indonesia. Berdoa untuk Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri, aparat keamanan, TNI, dan Polri, bersama seluruh jajaran yang lainnya. Tuhan, Engkau memberikan hikmat kepada mereka. Engkau juga memberikan kesehatan kepada mereka, supaya mereka menjalankan tugas untuk memimpin bangsa ini dengan benar. Kami juga berdoa memberkati gembala pembina kami, Pendeta Insinyur Niko Nyotorharjo bersama para wakil. Kami juga berdoa memberkati gembala rayon kami, Bapak Pendeta Wiweko Mulyono, biar kasih karunia anugerah yang besar, kesehatan menyertai para pemimpin rohani. Demikian juga kepada seluruh jemaat Tuhan. Ya Tuhan, lindungi kami semua, pelihara kami semua di dalam tangan kasih karunia Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita pulang, mari kita angkat tangan kita buka hati kita untuk siap menerima berkat Tuhan. Ya Bapa di surga, berkatilah seluruh jemaat Tuhan. Berkatilah keluarga mereka. Berkatilah suami istri, anak-anak mereka. Berkatilah usaha dan pekerjaan mereka. Biarlah kasih karunia Tuhan Yesus yang berlimpah-limpah Engkau anugerahkan, Engkau curahkan dalam kehidupan mereka. Bersama-sama dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, selalu menyertai jemaat-Mu, mulai pagi hari ini, sampai kita semua dijemput di awan-awan yang mulia. Yang percaya, kita sama-sama katakan, Amin. I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me.